semuanya, perkenalkan nama saya Jenny dan pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk meng-create bank reconciliation models pada Odoo versi 16. Nah, sebelumnya berikut adalah Odoo kita, dan kemudian saya bisa klik modul accounting untuk mengakses modul accounting. Nah, sebelumnya kita membuat bank reconciliation models, apa sih reconciliation itu atau rekonsiliasi pada accounting? Nah, rekonsiliasi pada accounting adalah proses pencocokan transaksi. Nah, di bank reconciliation model ini kita akan mencocokkan nih. Sebagai contoh, kita akan memberikan pernyataan bahwa untuk pembayaran gaji karyawan atau biaya admin atau pembayaran gaji karyawan akan dicatat pada jurnal expense. Kemudian nanti saat kita menambahkan bank statement untuk melakukan pembayaran gaji karyawan, kita dapat melakukan rekonsiliasi atau mencocokkan apakah benar nih di jurnal itemsnya nanti dicatatnya di expense atau tidak. Nah, di Odoo ini kita bisa mendefine kayak model-model untuk kita sebelum melakukan rekonsiliasi. Caranya bagaimana? Nah, untuk merepresentasikan bank reconciliation model ini tentunya kita harus punya akun bank terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman dapat membuat akun bank dengan cara klik configuration dan klik add bank account. Nah, di sini saya akan mencontohkan di sini udah ada bank BNI yang tadi saya buat, bank BPN Paribas, Inc dan lain-lain. Di sini saya coba klik bank, misalnya bank BCA. Create BCA as a new bank. Kemudian kita cari account number kita itu misalnya CS 214 289. Untuk bank identifier code-nya misalnya kita bisa cek kalau di BCA di Google. BCA itu bank identifier code-nya ini adalah ini. Cena IDJA. Kemudian kita create bank tersebut. Nah, setelah kita create, kita bisa refresh di sini dan bisa dilihat bahwa sekarang kita sudah punya akun yang tadi kita definisikan ya, atau akun bank BCA. Di sini kita bisa klik connect dan di sini nggak perlu di connect. Kita bisa lihat bahwa tentu saja dia di sini di sini kita of course belum ada bank statement ya, karena ini kita masih baru. Terus kita di sini juga belum ada apa-apa, tapi di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bikin customer payment baru, bikin vendor payment baru atau internet transfer, dan juga yang mau kita lakukan di sini yaitu reconciliation models. Caranya adalah kita klik create saja untuk membuat reconciliation models, dan di sini ada 3 tipe reconciliation models. Nah, di Odoo versi terbaru yang saya punya ini ada button to generate counterpart entry, atau yang dulunya di Odoo versi sebelumnya lebih dikenal dengan write off atau manual entry. Nah, write off atau manual entry itu apa? Basically kita akan melakukan rekonsiliasi secara manual. Kita set up modelnya untuk suatu transaksi yang umumnya itu nggak predictable. Karena kalau misalnya kita set up transaksi yang predictable, contohnya di sini rule to suggest counterpart entry, kita bisa masukin label di sini. Di sini contohnya kita bisa masukin labelnya itu contains apa, atau bisa kita match bahkan sama regex. Atau kalau teman-teman taruh, kita regex itu bisa digunakan untuk pencocokan string atau pencocokan nama labelnya lah. Atau simbolnya kita bisa pakai
contain saja. Nah, di sini ada rule to match invoices atau bills. Ini itu berguna untuk misalnya proses purchase atau proses sale ya. Kalau misalnya sale tentunya kita akan bayar ke kalau misalnya proses sale tentunya customer akan bayar ke kita, di mana kita bisa cocokin sama invoice, atau kalau misalnya kita purchase kita akan bayar ke customer, kita akan bayar ke vendor dan akan ada vendor bills. Nah, di sini bisa ada hal-hal nih yang bisa kita cek, bisa kita auto validate kalau misalnya setiap ada kan kalau misalnya di Udo ini misalnya kita ngelakuin procure to pay itu kan bisa tercatat secara otomatis. Nah, ini bisa di auto validate nih atau melakukan rekonsiliasi secara otomatis. Nah, di sini juga ada month limitnya, ada matching order, misalnya dicocokkan dari jurnal yang paling jurnal entry yang paling lama sampai ke paling baru. Kemudian di sini kita juga bisa set amount type. Contohnya kalau misalnya di suggest counterpart entry, kita misalnya mau bikin pembayaran gaji karyawan, tentu saja amount type-nya itu pasti paid. Terus di journal availability kita bisa define tadi kita mau pakai akun bank yang mana, ini BE yang buat BNI dan CS yang tadi BCA yang kita define. Terus amount condition, kayak kita bisa set kira-kira yang rekonsiliasi ini untuk transaksi yang jumlahnya berapa, lebih besar dari 10 juta misalnya, atau lebih kecil dari 10 juta, atau di antara suatu range tertentu. Nah, transaction type ini sama, note juga sama, partner is set ya, kita bisa ngasih tahu apakah udah ada partnernya, udah di set atau belum. Tuh sama ya, untuk setiap reconciliation model kita bisa auto validate. Nah, contohnya di sini saya akan bikin yang simple banget. Contohnya adalah kita mau cek coba kita lihat di sini. Ya, misalnya kita mau bikin reconciliation models untuk pembayaran gaji karyawan. Karena ini predictable ya, maksudnya transaksi ini pasti akan dilakukan per bulan dong. Berarti cocoknya itu pakai suggest counterpart entry, karena kalau yang general counterpart entry kita harus kita cenderung manual, makanya nggak ada to check, nggak ada auto validate kan. Karena ini udah bisa kita predictable, kita pakai suggest counterpart entry. Dan karena bukan sales atau purchase, kita nggak bisa pakai yang match invoices atau bill tentu saja. Nah, kemudian kita cek satu-satu. Partner mapping di sini nggak usah, karena kan kita bayar gaji karyawan. Journals availability-nya kita mau cek di jurnal akun bank BCA kita. Untuk labelnya kita akan mengecek untuk setiap transaksi yang ada mengandung kata gaji karyawan. Nah, untuk amount-nya tentu saja kita paid karena kita bayar gaji. Untuk amount condition-nya kita coba set lebih besar dari gaji karyawan, let's say lebih besar dari 1 juta rupiah. Oke, transaction staff note kita nggak usah, partner riset tentu saja tidak. Nah, untuk account kita bisa search more. Dan di sini menurut saya yang paling cocok tentu saja employee salary ya. Kita bisa cek nih, kita create. Maksudnya apa? Maksudnya untuk setiap nanti ada statement bank, dia akan dicek apakah dicatat pada akun employee salary sebagai expense atau bukan. Nah, kalau misalnya benar, maka rekonsiliasinya berhasil. Kalau misalnya tidak, maka akan muncul warning bahwa ini salah nih, pencatatan akunnya salah gitu. Amount of that, of course, percentage of balance. Dan amount-nya di sini saya bikin 100 saja seperti biasa. Auto validate karena pembayaran gaji karyawan itu banyak ya. Kita auto validate aja. Kalau misalnya sudah, di sini saya klik create. Nah, dapat dilihat bahwa reconciliation model saya sudah bertambah 1 ya, yang tadi saya bikin. Di sini zero journal entries karena emang
belum ada journal entry-nya. Nah, kita bisa coba nih create misalnya di sini journal entries buat pembayaran gaji karyawan. Tapi sebelum itu biasanya pencocokan accounting, pencocokan reconciliation tadi itu dilakukan untuk bank statements, dimana bisa dicek di sini view statements. Nah, untuk bagian untuk bagian bank statement ini, untuk di udu-udu versi lain itu biasanya kalian bisa saja nge-create bank statement manual ataupun mengimportnya gitu. Tapi di udu versi 16 ini, udu versi terbaru saya baru saya download, ini kita nggak bisa nge-create bank statement secara mandiri atau secara langsung lah dari udu kayak gitu. Nah, tapi mungkin bisa dikasih gambaran bank statement ini seperti yang tulis ini akan kita terima secara bank statement, kita terima dari bank dalam bentuk terserah gitu ya, ada dalam bentuk buku tabungan atau apa, atau nanti bisa kita minta sih sebenarnya bank statementnya dari bank. Kemudian setelah misalnya waktu periode yang telah ditentukan, kemudian bank statementnya ini bisa kita taruh ke dalam misalnya dokumen Excel atau dokumen lainnya, dan bisa kita import ke udu, dan nanti setelah kita import kita dapat melakukan pencocokan secara manual.